Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandro Saputra dengan NPI 146230025. Saya dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas UTS Manajemen Jaringan Komputer yang berjudul Arsitektur Jaringan, OSI Layer Model, dan TCP/IP. Untuk pendahuluan, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami struktur OSI layar dan membandingkannya dengan TCP/IP. Topik-topik yang akan saya bahas kurang lebih, yang pertama adalah fungsi-fungsi dari setiap layer pada OSI model. Yang kedua adalah perbandingan antara OSI dan TCP/IP. Yang ketiga adalah memilih model manakah yang lebih baik. Untuk definisinya, model OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi untuk komunikasi dalam jaringan komputer yang terdiri dari 7 layer. Fungsinya adalah untuk memudahkan pengelolaan dan troubleshooting ketika terjadi komunikasi antar sistem yang berbeda. Di OSI layer terdapat 7 layer. Yang pertama adalah physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang ketujuh atau yang paling atas yakni application layer. Di application layer adalah lapisan teratas dalam OSI model, yang fungsinya adalah sebagai antarmuka langsung bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Di lapisan ini, aplikasi jaringan seperti web browser, email, dan FTP atau File Transfer Protocol beroperasi. Lapisan ini juga menangani protokol-protokol komunikasi yang digunakan oleh aplikasi untuk saling berinteraksi, seperti HTTP, SMTP, DNS, atau FTP. Yang kedua ada presentation layer. Di lapisan ini, bertanggung jawab untuk penerjemahan, enkripsi, dan kompresi data. Lapisan ini akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dari aplikasi di satu sistem dapat dipahami oleh aplikasi di sistem yang lain. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam cara kerja, data tersebut diwakili atau disimpan. Protokol seperti JPEG, ASCII, atau SSL bekerja pada lapisan ini. Contohnya adalah SSL, JPEG, ASCII, dan GIF. Yang ketiga ada session layer. Lapisan ini akan mengatur sesi komunikasi antar aplikasi di perangkat yang berbeda. Fungsi utama lapisan ini adalah untuk membuka, mengelola, menutup sesi komunikasi, dan lain-lain. Lapisan ini memungkinkan aplikasi untuk saling berinteraksi dalam satu komunikasi yang terstruktur dan terus-menerus. Contohnya adalah dalam sesi video konferensi yang membutuhkan kontrol pada tiap sesinya. Untuk contoh pengaplikasiannya ada NetBIOS dan RPC. Yang keempat ada transport layer. Di layer ini berfungsi sebagai mengelola komunikasi end-to-end antara dua sistem, lalu memastikan data diterima dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Di layer ini juga menyediakan kontrol aliran, segmentasi data, dan deteksi, serta koreksi kesalahan. Contohnya adalah TCP dan UDP. Yang kelima adalah network layer, berfungsi sebagai menyediakan pengalamatan logis dan menentukan rute data untuk dikirim antar perangkat di berbagai jaringan. Di network ini juga bertanggung jawab untuk pengalamatan IP, pengiriman paket, dan pemilihan jalur terbaik untuk melalui routing. Contoh aplikasinya adalah Internet Protocol dan Internet Control Message Protocol. Lalu selanjutnya ada data link layer. Di sini berfungsi untuk mengatur pengiriman data dalam bentuk frame antar dua perangkat yang terhubung langsung di jaringan fisik, menyediakan kontrol kesalahan dan pengalamatan MAC atau Media Access Control untuk memastikan data sampai dengan benar. Contoh pengaplikasiannya ada pada Ethernet, Wi-Fi, dan point-to-point protokol. Lalu ada yang terakhir, yaitu physical layer.
Di sini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data melalui media fisik seperti kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Di physical layer juga berfungsi untuk menangani sinyal elektrik, optik, atau gelombang radio tanpa memahami data yang dikirim. Contohnya hampir sama seperti data link layer, yakni kabel Ethernet, fiber optik, dan Wi-Fi. Untuk perbedaan antara OSI dan TCP/IP, yang pertama terletak pada jumlah lapisan. Di OSI ada 7 lapisan, sedangkan di TCP/IP terdapat 4 lapisan. Struktur lapisannya juga berbeda. Di model OSI terdapat physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan untuk model TCP/IP sendiri, ada 4 lapisan, yakni link, internet, transport, dan application. Lalu, secara pendekatan, model OSI dan TCP/IP berbeda. Untuk model OSI lebih teoritis dan sebagai model referensi. Sedangkan untuk model TCP/IP lebih praktis dan lebih terfokus untuk implementasi. Fokus pada model OSI dan model TCP/IP juga berbeda. Untuk model OSI sendiri, setiap lapisan memiliki fungsi yang sangat spesifik, sedangkan pada model TCP/IP menggabungkan lapisan session, presentation, dan application. Protokolnya juga berbeda, yakni untuk protokol model OSI berfokus pada berbagai protokol untuk setiap lapisan. Sedangkan pada model TCP/IP lebih fokus pada protokol TCP dan IP di lapisan transport dan internet. Untuk penerapannya, model OSI digunakan untuk konseptual atau lebih untuk pendidikan. Sedangkan untuk TCP/IP lebih digunakan langsung di internet atau jaringan komputer. Standarnya sendiri untuk model OSI tidak sepenuhnya diimplementasikan, sedangkan di TCP/IP standarnya digunakan hampir semua jaringan komputer dan internet. Lalu yang terakhir adalah lapisan khusus. Untuk model OSI memisahkan antara lapisan session dan presentation, sedangkan untuk model TCP/IP menggabungkan antara session, presentation, dan application dalam satu lapisan. Untuk pemilihan antara OSI atau TCP/IP, jika diminta memilih, maka saya akan memilih TCP/IP karena lebih praktis dan lebih berguna di dalam dunia nyata. Lalu TCP/IP sendiri juga lebih efisien dengan hanya 4 lapisan. Kompatibilitasnya juga luas. Semua perangkat jaringan modern menggunakan TCP/IP. Protokol yang digunakan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional, internet, dan komunikasi data. TCP/IP lebih sering digunakan dalam dunia nyata, di mana protokol yang diimplementasikan lebih efisien dan praktis. Selanjutnya, mari kita langsung ke soal. Yang pertama adalah Anda diberi alamat jaringan, yakni 192.168.530 dengan subnet max-nya, yakni 24. Sebutkan berapa jumlah network, host, serta rentang IP untuk hostnya. Rumus network adalah 2 pangkat N. N-nya bisa didapatkan dari menentukan yang pertama, angka sebelum titik pertama yakni 192. Ada di range berapakah 192? Ternyata 192 ada di kelas C, yakni dengan CIDR/24. Jadinya N sama dengan 24. Lalu 24 yang kedua bisa didapatkan dari soal. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. N sama dengan 0. Maka tinggal dimasukkan ke rumus network, yakni 2 pangkat 0, network sama dengan 1. Untuk host adalah rumusnya 2 pangkat H dikurangi 2. H sendiri bisa didapatkan dari maksimal subnet max atau CIDR-nya ada berapa, yakni 32. 32 dikurangi 24 yang didapatkan dari soal. H sama dengan 8. Langsung dimasukkan ke rumus host, yakni 2 pangkat 8 dikurangi 2.
maka bisa didapatkan hostnya adalah 254. Sedangkan untuk rentang IP bisa didapatkan dari alamat network dan alamat broadcast. Untuk alamat broadcast-nya adalah alamat terakhir dalam jaringan yang dihitung dengan mengganti semua bit hostnya dengan 1. Jadi semuanya ini nanti diganti 1. Akhirnya karena ini 0, jadinya adalah 255. Maka rentang IP untuk host antara alamat network dan broadcast yakni 192.168.531 karena diawali 0, ya. Nah, sampai 192.168.53254. Masuk ke soal kedua. Anda diberi alamat 172.16.0.0 dengan subnet. Max-nya adalah 16. Jika dibutuhkan sejumlah 31 subnet, maka subnet 16 harus diubah menjadi subnet apa? Yang pertama kita harus menentukan jumlah bitnya. Mencari N-nya. 2 pangkat N lebih besar dari jumlah subnet yang dibutuhkan. Di soal kita membutuhkan sejumlah 31. Maka berapa yang mendekati 31 namun lebih dari 31? Yakni 2 pangkat 5, 32. Maka N-nya didapatkan 5 bit. Kalau 2 pangkat 6, kebanyakan kalau 2 pangkat 4 terlalu sedikit. Karena ada 2 pangkat 5, maka digunakan 2 pangkat 5. Lalu menghitung subnet max yang baru, yakni dengan 16 ditambah dengan 5. 16 didapatkan dari subnet max-nya yang lama, ditambah 5 dari N-nya tadi, didapatkan 21. Maka subnet max-nya menghasilkan subnet max 21 menghasilkan 2 pangkat 5 sama dengan 32 subnet. Yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 31 subnet. Jadi subnet yang baru adalah 21. Maka 16-nya diganti 21. Lalu ada soal ketiga. Anda memiliki alamat jaringan 172.168.53.0 dengan subnet max-nya yakni 24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Di sini IP address-nya yakni 172.16.53.0 dan subnet max-nya adalah 24. 25, 255, 255, 255, dan 0. Dirubah ke bilangan biner 172 menjadi bilangan biner berikut dan subnet max-nya untuk bilangan binernya adalah yang bawah. Maka langsung saja mencari yang satunya, kalau satunya sama, kalau atas dan bawah sama dengan 1, maka ditulis 1. Kalau ada perbedaan, maka ditulis 0. Di sini mendapatkan bilangan biner dengan network address-nya yaitu 172, 1653, dan 0. Dan untuk mendapatkan broadcast address sendiri, tinggal yang terakhir ini dirubah ke 111. Jadi kalau semisal ada perbedaan antara 0 yang atas dan yang bawah, maka nilainya akan berbeda. Karena di sini adalah 0 dan 1 semua, maka hasilnya adalah kurang lebih 255. Jadi broadcast address-nya adalah 172, 1653, dan 255. Soal yang keempat, yakni alamat IP 192.168.20.0 dengan subnet max-nya adalah 23. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Untuk subnet max 23, yakni 255, 255, dan 254.
Kalau dirubah ke bilangan biner menjadi bilangan berikut. Jumlah hostnya bisa didapatkan dari rumus 2 pangkat Y dikurangi 2. Y sendiri bisa didapatkan dari jumlah 0 di akhir. Di sini, saya ada 9 nol, maka 2 pangkat 9 dikurangi 2. Maka jumlah host totalnya adalah 510. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.